Salam budaya. Rahayu, rayu, rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lono di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Salam bahagia, salam sehat, salam hangat, salam kangen. Semoga saudaraku yang telah mendukung giat Pendawaji Channel selalu diberi kesehatan atau kemurahan rezeki atau raih selamat manapun bumi yang dipijak. Saudaraku, saya sebenarnya mohon maaf, saya mohon maaf, 1000 maaf bila ada kesalahan saya atau tidak cocok ucapan kami ya atau kesalahan itu ada salah ucap kami, saya sekali lagi mohon maaf. Hari ini sore ini karena tidak ada giat hunting ya, juga masih menunggu informasi. Ada beberapa pusaka yang kemarin yang dapat dari Gunung Manioro ya, sangat tinggi sekali ya. Ini terpaksa kita mereview beberapa pusaka ya untuk giat hunting karena belum ada ya. Tapi kita review, kita edukasikan, semoga adik-adik kita tidak alergi masalah pusaka, karena pusaka itu merupakan dari tinggalnya di luar kita ya, atau yang sudah tenas sampai sudah dari mana sampai mengetahui bahwa pusaka itu adalah kebudayaan bangsa Indonesia, begitu ya. Nah, berapa pusaka ini bila ada tidak sama tentang masalah kita mereview atau ada keliru, ada tangguh, dan masalah dapur mengenai atau di katalog atau di rekan-rekan saya, mohon maaf, 1000 maaf ya, karena kadang-kadang itu dapur tangguh itu karena kadang-kadang tidak sama ya, atau pengalaman tidak sama ya toh. Jadi saya mohon maaf, jangan dipermasalahkan ya. Yang penting kita saling mengangkat budaya bangsa, yaitu budaya Tonsa Aji yang ada di kita, biar tambah semarak, atau apalagi pusaka sudah mendunia, istilahnya sepertinya sudah diakui oleh UNESCO juga. Bila ada tidak kesamaan, sekali lagi saya mohon maaf ya. Sore ini ada saya berapa pusaka, kita review 4 pusaka. Kemarin dapat berapa? 9 pusaka atau 8 pusaka ya. Ini kita review 4 ya, untuk mengisi kekosongan. Oke. Saudaraku, kita buka untuk yang pertama, yaitu review untuk pertama. Wah, besar ya. Wah, ini pusaka ini rangkanya ini rangka kayu timo ya, tua sekali ya, kuno ya. Ini kuno ya, kuno sekali dan masih orisinilnya, ya. Kita buka ya. Ya apa ini? Tak tumpuk saja sementara ya. Ini pusaka ya, sangat gagah sekali ya, ukuran 40 ya. Ya, ukuran 40 ya. Ini pusaka dapur tilam sari ya. Dapur tilam sari gagah sekali ya, potongannya bagus sekali. Dan sampai warna bahan besi itu sampai warna 2, hitam dan kelabu, abu-abu ya. Itu menandakan dari bahan dari sorloroknya ini abu-abu ya, warna 2 abu-abu ya. Ini ya. Nah, ini sangat masih utuh sekali ya. Nah, dengan estimasi era Mojopahit ya. Estimasi era Mojopahit dengan pamor masih utuh ya. Meteor deling ya, itu ya. Meteor deling. Nah, ini ya. Nah, warna abu-abu ya. Warna selorok abu-abu. Tengahnya hitam ya, abu-abu dan hitam ya, ini ya. Lah gitu ya. Untuk tengah pamor sodolanang ya. Ini pamor sodolanang ya. Sodolanang ya. Pamor sodolanang. Untuk dapur tilam sari ya. Dapurnya tilam sari, bagus sekali ya. Dapur tilam sari itu secara kepercayaan atau secara filosofinya ya, itu bagus ya. Kalau untuk
untuk disimpan atau untuk rumah tangga itu bagus sekali. Karena saya dulu itu belajar pusaka itu pertama itu tilam sari, tilam mopi. Itu saja saya menemukan pusaka tilam sari, tilam mopi masih kecil itu. Itu waktu itu ada pembangunan rumah, waktu ngeduk di situ ada tekel karena katanya bukan katanya, ceritanya ya. Ceritanya ada orang yang menangis, ada mimpi yang nangis atau orang geblodak seperti gebledos gitu ya. Terpaksa akhirnya dikeduk ya, dengan dikeduk ada berapa meter persegi di situlah di dalam tanah itu ada pusaka dua jajar dua. Ya mungkin karena zaman dulu itu zaman Belanda atau zaman Jepang gitu toh. Itu pusaka-pusaka suruh buangi semua ya. Ada yang disimpan, tapi ada yang pusaka masih disimpan, ada yang dibuang di sungai, begitu ya. Itu harus pusaka karena tahu bahwa kemenangan Indonesia adalah dari pusaka, kekuatannya ada pusaka dan bambu luncing, begitu ya. Lah, di itulah ada pusaka dua, akhirnya saya rawat, ya, tapi masih kotor karena kita masih belum sampai mencat untuk mencuci itu saya akui. Ya, pusaka sampai gaibnya secara percaya dari apa, tapi saya percaya kepada Isa itu kekuatan Allah yang dimasukkan bara empu itu ya, dari gaib seperti itulah. Sampai kalau ceritanya itu panjang itu. Jadi kita itu tilam sari tilam mopi ini sampai saya itu malam itu ya, waktu itu di situ itu namanya Kali Bango. Bango itu Kali Bango ya, Bango itu Kali Kedung Gandang paling terkenal, paling banyak orang yang seperti hanyut. Lah itu saya dilempar dengan saya yang penunggunya itu namanya Loh Gondang. Lah tahunya seperti itu, saya dilempar sampai saya itu mesu, ya toh. Malam itu datang pakai jaran putih 4 ya toh. Wah itu tangannya itu segini, ya tangannya itu maaf loh ya, saya tidak mengimankan pusaka, saya cerita tentang masalah pengalaman saya. Jam 12 malam itu saya didatangi karena saya misu-misu di situ di pinggir sungai itu. Itu datang namanya gendruwes ya, karena tangannya panjang-panjang, matanya merah, rambutnya putih meruweh, itu dan naik kuda terus dia itu datang itu menyerang saya. Ini bener ini cerita ini ya. Akhirnya pusaka saya tidak ada. Akhirnya saya meraih pusaka, saya taruh gedek ya, yang curi rumah gedek kelenengan. Saya ambil, saya lepas ya toh, saya taruh, saya ginikan ya toh, dari kekuatan sebisa-bisa saya sambat dengan empunya itu yang bikin pusaka, dengan kekuatan Tuhan yang telah dimasukkan dengan dalam pusaka itu. Pusaka itu murup ya, mengenai dengan namanya gendruwo-gendruwo itu, akhirnya kembali. Itu datang 3 kali ya, balik semua. Jadi saya cerita ini pengalaman saya ya, pengalaman saya yang sejati. Waktu itu saya umur 16 tahun ya, pengalaman saya ya toh. Karena di situ banyak orang hilang, banyak orang hanyut di Kali Bango, sudah terkenal Kali Bango Malang sampai jurusan itu sampai Panjen, sampai Kecopokan ya, sampai Senggoro itu sudah terkenal semua ya toh. Kalau orang hanyut mesti ketemunya di situ. Lah itulah sejarah tilam tilam sari itu ya, itu bagus kalau untuk dalam apa itu untuk pengayoman ya keluarga, untuk fondasi keluarga itu bagus sekali. Jadi mohon maaf sekali saya tidak mengimankan masalah pusaka ya, tidak mengimankan masalah pusaka, tapi saya percaya kepada Tuhan ya, yang Maha Esa atau Allah Ta'ala, bahwa Sang Empu itu membuat itu dengan secara ritual, dengan puasa ya, dengan memohon doa kekuatan yang dimasukkan di dalam pusaka sesuai dengan pamor-pamor itu. Nah kebetulan pamor ini dinakan adalah pamor sodo lanang ya, sodo lanang sangat utuh ya, sangat utuh sekali sodo lanang itu bagus sekali ya. Sodo lanang itu merasakan dengan Isa itu kehidupan kita harus lurus ya, harus kenceng batin kita, harus iman kita harus kuat ya, melambangkan dengan keimanan, dengan kekuatan ya, atau
segi keagamaan. Soto lanang lain dari itu juga mempunyai daya kekuatan atau daya pengasihan maupun daya itu bisa untuk menyisihkan musuh atau melakukan yaitu hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang jelas soto lanang itu bagus ya, bagus untuk keteguhan, bagus untuk keteguhan iman maupun bisa itu penangkal kekuatan fisik. Karena apa? Hidup kita itu harus lurus sesuai dengan keagamaan ya, begitu ya. Nah, istilahnya gitu. Mana kenceng satu lurus ya, mereka dari keteguhan kejiwaan begitu. Nah, itu kalau sebutnya memang banyak, soto lanang itu sebutkan banyak ya. Dari bahannya aja juga bahannya itu bagus ya, bukan dari besi, cuman itu diambil dari pasir kawah gunung yang diambil dari satu pasir yang sangat bagus, yaitu ras itu yang diambil besi atau bajanya ya, itu disambil dengan digabungkan dengan meteor. Karena apa? Karena pusaka ini kalau sudah lama ya toh, seperti batu, tuanya seperti batu kropos ya toh. Lah kroposnya itu ada dua, lah kropos alam, soalnya ya dimakan alam seperti gini ya, halus. Ketuaan barang itu kelihatan ya, ketuaan alam besinya itu kelihatan ya toh, merintis-merintis gitu seperti apa itu namanya, berlubang-lubang kecil-kecil. Kalau di Meksiko berlubang-lubang ya, begitu. Ini hasil ketuaan. Pusaka ini sangat langka dengan istilah keabuan ya, keabuan. Oke, satu lagi ya. Untuk mengenai pamor soto lanang dengan satu sangat deling sekali ya pamor. Deling mereka melambangkan dari harus kita itu hidup, harus mempunyai kebersihan jiwa atau keiman jiwa, begitu ya. Lambang pamornya, nyemplaknya putihnya ya seperti itu ya. Ya kita buka ya banyak. Kalau kita oncek 1 jadi 1000, 1000 jadi 1 ya toh, 1 jadi 100, dioncek jadi 1000 ya. Itu seperti itu ada maksudnya semua. Jadi kata-kata saya itu kalau memang dioncek semua itu juga kalau kita orehkan ya mengandung ilmu sejati begitu ya. Mohon maaf loh ya, ini saya hanya menerangkan bahwa Sang Empu mencipta atau membuat pusaka itu ada itu maknanya sendiri. Oke, saudaraku ya, kita taruh sendiri mengenai pusaka soto lanang ya, dengan sudah tahu auranya atau seloroknya abu-abu dengan hitam begitu ya. Untuk yang kedua saudaraku ya, dengan istilah itu kayunya ini sangat bagus dan keras ya. Kalau kayu saya tidak hafal ya no. Tapi yang jelas ini ukirannya kurang lama. Tadi garapan lama dengan sampai satu ukirannya itu lama. Dengan ukirannya itu ornamen dengan burung Garuda. Burung Garuda yang satu menduk seperti ini ya, burung Garuda. Lah ini lengkap di sini ya, burung Garudanya lengkap dengan ukir-ukiran ya, ukir-ukiran. Nah itu apa namanya itu, parungnya itu ya, parungnya itu banyak burung Garuda tadi menunduk seperti gitu ya, burung Garuda tidur, istilahnya seperti itu ya. Itu ya, itu langkah ya, bikin ukiran segitu ya sulit ya. Tapi itu masih aslinya pembawaannya seperti itu ya. Memang zaman dulu itu aneh-aneh ya. Tapi yang jelas ini dari kayunya kayu bagus gitu ya. Kayunya kayu bagus. Itu kalau tidak salah ini kayunya kayu tayuman ya, seperti itu. Jadi rongkolnya kayu tayuman berat ya. Tayuman itu kalau yang tua itu bagus ya, begitu. Kalau yang tua itu ukirannya, tandanya itu garapan nyawane halus khusus, garapan pesanan begitu ya. Tapi yang jelas ini bukan garapan ini, paling enggak garapan dalam ya, garapan keraton khususnya itu yang bikin rangka-rangka dalam itu ya. Ini sandang malaikatnya itu bagus sekali ya. Kalau untuk sengkelit ya, untuk sengkelit ini bagus ya. Ini kita buka ya. Ini kita buka. Wah, ini pusaka ya. Ini pusaka Pamono sangat deling sekali. Pamono sangat deling sekali. Di sini
Isa itu ada putut ya. Isa itu putut satu. Kalau satu putut kembar dijadikan umyang ya. Tapi ini putut pendeta ya, pendeta. Namanya Panuwunan ya. Dia itu Isa itu gambarnya itu melambangkan penuwun ya. Begitu. Dengan pamor Isa itu di sini ada pamor yang aneh ya. Di pamor bisa dikatakan ini pamor melati ya, melati senebar ya, begitu. Nah di dalam melati senebar ini pusaka ini aneh, itu bukan dari kemplengan apa, ini pijetan ya. Jadi ini dipijat ya, dipijat sangat sepuh sekali ya. Waduh, bikinnya ini jelas empunya juga nggak sembarangan. Jadi dipijat ya. Lah ini kalau orangnya ini empunya ini dengan mempunyai kekuatan khusus ya. Dia kan mempunyai aji pengeluluan ya. Aji pengeluluan itu dengan besi apapun itu dipijat, dikepel-kepel ini sudah apa itu? Namanya itu bisa ngecap. Jadi seperti ngecap driji ya, ngecap jari ini ya namanya itu empu, ada empu suro ya apa no. Cuman yang jelas ini saya bisa memprediksi walaupun empu Mojopahit, empu Supo pun juga bisa untuk mijet besi begitu ya. Karena kita sering sekali, karena kalau kita itu lihat dari lebarnya lebih lebarnya kecilnya, kalau empu Sumboro kan lebar ya. Ini kok sepertinya itu kayak era-era Mojopahit begitu ya. Begitu. Nah, ini deling sekali, pamornya deling sekali ya. Pamornya deling sekali. Itu. Dengan baunya ini tanpa dikasih minyak ya, harum. Jadi seperti pembaan besi ya itu harum sekali, tanpa diminyak harum sekali itu. Nah, besi ini langka untuk anti karat ya, bagus ya jadi nggak segampang karatan ini. Sini bagus untuk penangkal, untuk pengayoman secara estimasi filosofinya ya lah jelas kita menghargai empu ya. Bikin pusaka ini kok sampai dipijat ya, pijat ya. Lah ini itu ya itulah, cari pusaka yang pakai pijatan ini ya ada tapi jarang. Begitu saudara ya. Ada tapi jarang, apalagi duduknya itu adalah di melambangkan itu dari empunya. Dia itu semedi tapa ya bikin pusaka ini menunduk tapa nenuwun kepada Kang Maha Suci ya itu melambangkan dari gambarnya orang mendapatkan tunduk, penuwunan, penuh kekuatan. Jadi dia mijetnya itu sama Isa itu ning ya, ning menunjukkan dari kekuatannya. Disitulah untuk supaya anak cucu lalu keturunannya supaya untuk memegang supaya terayomi ya. Nah itu pusaka ini bagus, Ionina juga wingit juga aneh ya, wingit aneh ya, berwibawa ya. Baunya wah menyengat, tanpa minyak baunya bagus sekali itu ya. Saudara ya. Nah ini murup, gambarnya murup. Dari situ ada pamor geni kurungnya. Lah untuk gambarnya orang ini, pendetonya ini ya, pendetonya ini ingat diliput oleh pamor. Ya ini ya. Jadi bukan isu sekrapan ya, bukan sekrapan tapi ini asli ya, asli. Jadi ada pamornya, diliput dengan pamor. Untuk gambar pendeta itu diliput oleh pamor ya. Saudaraku, ya inilah. Ini kalau dilihat seperti ini kelihatan pijatannya kelihatan ya. Jadi ya ada, karena ini sangat sepuh sekali. Pamornya ini ada yang lepas ya, tapi kelihatan pijatannya sudah kelihatan sekali pijatannya. Ya. Ini ya. Ya memang cari pusaka-pusaka ini sangat langka, jarang-jarang ada. Ya ada mungkin orang tersimpan, orang itu khusus untuk dipegang sendiri, tidak mungkin kan dikeluarkan ya. Lah itu mereview ini pusaka dapat itu tidak mesti. Pusaka itu jodoh-jodohan. Apalagi pusaka cari yang seperti ini, misalnya mempunyai itu bikin singit sekali ya. Kita hargai cara bikinnya pakai kekuatan ilmu ya, pakai isa itu puasa, isa itu ritual ya toh. Lah itu. Jadi ya besi memang ya harus dibakar. Memang harus dibakar.
di tempat di apa ya toh. Lah itu cuma bikin pusaka itu macam-macam. Kalau ini sholat dibakar, sholat dipijat ya. Lah itu dipijat ya, dipijat-pijat walaupun besi membara ya, merah seperti apa dipijat ya. Begitu ya. Oke, saudaraku ya, untuk mengenai tentang pusaka kayak pendeta atau pusaka, menurut saya eranya itu era Mojopahit ya. Kalau ada mengatakan orang sombro ya monggo gitu, karena estimasi itu tidak sama ya. Karena kalau saya sombro itu mungkin ininya agak lebar ya, agak lebar begitu. Kalau ini suro bukan ya, karena suro tidak ada pamor yang seperti ini begitu. Oke, saudaraku ya. Untuk yang kedua cukup dari sini ya. Wah, ini pejetannya itu sangat tajam sekali. Untuk yang ketiga. Ya. Jogja. Gayaman Jogja ya, Gayaman Jogja ya, Gayaman Jogja. Kalau ini biasa ini ya, tapi rongkonya bagus. Ini kalau tinggal ganti mendok aja ini, tinggal ganti mendok ya. Ini, tapi sudah cukup lumayan. Kita buka, wah. Lah, ini baunya sangat bagus juga ya, karena mestinya angker sama. Ini pusaka dapur brojol ya, dapur brojol ya. Ini saudaraku ya. Bila ada salah estimasi atau penangguhan saya mohon maaf ya. Itu ya. Lah ini pusaka ini sangat bagus sekali. Menurut saya bagus tuh, dari bahannya bagus ya toh. Lah ini dari bahannya bagus. Pusaka brojol itu pusaka untuk sepuh, untuk kasepuan ya toh. Untuk kasepuan. Lah di sini dinamakan pamor pancuran. Pancuran Mas. Tapi dalam pancuran sini ini ya, pancuran. Ini pancuran ini buka ya. Dari pancuran ini buka, kan ada air terjun pancuran ya, terjun dari atas terus bisa ke daerah buka gini ya, kena udara kayak apa, tapi buka ini melambangkan seperti ini ya, ini ada artinya semua. Terus ini buka, ada buka dua, kalau dua dinakan istilah bisa mengatakan sandang pangan ya lah. 1, 2 sandang pangan digunakan istilah itu, dihubungkan dengan keagamaan masuk juga, dimusyawarahkan dari pamor pancuran emas. Memang ini pamor pancuran emas halus sekali ya toh. Dilambangkan untuk Kiai Brojol yang ada pamor pancuran emas, ada istilah penggang jagat. Istilah itu penggang jagat yang jelas untuk membuka dari segala permasalahan yang sulit untuk diatasi begitu ya. Estimasinya itu seperti itu. Kita hanya menjelaskan aja ya toh. Jadi bukan kita mengimankan pusaka, tidak ya. Jadi sang empu membuat ini ada artinya. Terus ada satu kedua itu memang mengejagat bagian pucuk ya. Jadi segala pengagat ada makan 1, 2. Lah ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Yang satu mengat agak lebar, yang satu istilah itu cukupan, jangan kecil ya. Uang masuk ini, tapi ini asli. Tidak istilah itu dibikin pengajaran bikinan, bukan ya. Ini orisinal dari empunya seperti ini. Yang jelas ini sangat bagus juga untuk usaha ya. Untuk usaha, untuk itu untuk kelancaran. Salah estimasinya bagus karena pancuran emas itu melambangkan dari kerezekian, dapat untuk membuka dari barang yang permasalahan yang tutup ya, untuk cita-cita, untuk apa ya. Ini secara kepercayaannya seperti itu ya. Lain dari tidak senang masalah yoni, tidak mau menangkan ya masalah apa? Antiknya. Bahwa pusaka itu bahwa antik, ada yang buka, ada ornamen ya. Ya kita ambil dari antiknya, ada seninya ya toh. Tapi yang jelas empu membuat pusaka ini ada maknanya. Kalau tidak maknanya nggak mungkin sampai ada pamor, sampai ada istilah itu ornamen itu mengkang jagat ya, pamengkang jagat, apalagi mengkang jagat 2. Itu ada artinya semua ya toh. Itu bahwa kehidupan itu istilah itu macam-macam. Nah, sifatnya pusaka ini ya sifatnya untuk perisai diri ya toh, untuk menguatkan sugesti. Begitu ya, untuk sugesti biar kita itu mantap ya toh kepada Sang Maha Wedi atau Sang Yang atau
Gusti Kang Ave Gesang ya, menampilkan bahwa kalau kita itu percaya dengan kekuatan Allah, semua akan menunjukkan dari apa itu kenyataan. Yang penting tidak bedanya kita merawat burung atau merawat ayam. Kalau merawat ayam itu jelek ya nggak mungkin, tapi merawatnya bagus, merawat baik ya jelas burung itu bendoro seperti itu ya. Cuma pusaka itu memang tidak bisa dilihat gaibnya, tapi bisa dirasakan. Kalau percaya, kalau tidak percaya sulit. Semua pun kalau tidak percaya kepada agama kita ya nggak akan masuk. Ya seperti hanya kita ketersediaan udara. Gaib itu adalah dilambangkan sebagai kita udara. Kalau udara itu menempel atau itu mengenai pada tubuh kita terasa, bes gitu terasa. Tapi kan tidak bisa dilihat, ya toh. Itulah pusaka pun yang sepuh bikin pun ya seperti itu. Bila ada apa-apa, ya toh. Nah itu seperti itu. Karena menjaga seperti saya, ada cerita seperti pusaka seperti gini ya, mengkang jagat. Bisa itu yang parahnya terobanyu atau banyulan atau pancuran. Masih itu ada kadang kalau rumah akan terbakar atau rumah itu ada kabel yang terbakar mau masuk seperti ini, balik. Itu saya sudah pernah. Saya menceritakan pengalaman saya. Begitu malam pas hari Jumat, di situ ada kita kumpul-kumpul sama RT, kita apa angin gede besar terus terbakar. Kabel yang dari pusat itu membara itu jalan terus ya terbakar mau sampai dari rumah sampai di depan rumah itu langsung mati pet. Nah itulah sampai kita panggil PLN, mungkin ada yang kosel atau apa sampai terbakar. Tapi termasuk Tuhan menyelamatkan, Allah menyelamatkan dari segala kekuatan pusaka itu. Bahwa pusaka itu memang pusaka itu kalau tidak percaya ya memang tidak ada apa. Tapi kalau percaya dia itu isi-isi pusaka, itu doa-doa pusaka, doa ampuh yang dibaca pusaka yang diizinkan oleh Allah ya oleh Tuhan ya yang jelas dia bisa menyikan dari segala hal yang akan kita inginkan yang akan terjadi, yaitu musibah yang tidak kita prediksi begitu. Oke ya sekarang ya inilah. Jadi saya mohon kata-kata saya bila ada kekurangan saya mohon maaf, bila ada kesalahan tidak apa, saya bukan mengingatkan pusaka, tapi kita mereview menjelaskan untuk menjelaskan ini tidak 100% jelas atau karena apa dijelaskan semua itu banyak begitu ya. Saudaraku ya, kita ambil poin-poinnya aja, saudaraku ya. Oke. Ya, untuk yang ketiga ini Solo ya, gapelan Solo. Oh yang keempat mohon maaf saudaraku ya, yang keempat wah rangkanya sangat bagus, Timo ya, keempat Timo pelet ya, begitu ya ke Solo kita buka. Wah ya saudaraku, ini saya mohon maaf ya, ini bisa dikatakan Pandawa ya, bisa dikatakan Pandawa Cinarito, bisa dikatakan Pandawa Lare. Tapi kalau Pandawa Lare ya mohon maaf ya ini tidak apa namanya itu terlalu kurang panjang, jadi loknya itu nengking panjang gitu ya. Kalau kita dikatakan Pandawa Cinarito ya lah, untuk kembang kacang itu bungkem ya, melungker ya, bagus sekali ya toh. Tapi ada cerita yang pakai sogoan ya toh. Lah ini tidak pakai sogoan ya toh. Lah kalau kita gunakan Pandawa Mijil namanya gagaan toh. Isa itu sama hanya apa nama? Hanya seperti Semar Mesem ya. Anak gandeknya itu kayak gini toh. Ini enggak melungker ya toh. Lah untuk gonjo ini langkahnya ini gonjo apa? Gonjo iras ya. Gonjo iras sangat tua sekali ya toh. Untuk estimasi ya toh era Mojopahit ya, Mojopahit sepuh ya toh, estimasi. Untuk pamor ya, pamornya ini ular lulut ya, lang ini penuh ya. Untuk yang samping ini kan mungkin karena warangan udah lama ya toh, ini pamornya ini termasuk bukan
sebagian atas tengah, tengahnya kosong ya toh. Ini ya. Bolak-balik ya toh. Nah, ini bolak-balik lulut ya toh. Nah, ini kalau diwarangi lagi ya jelas ya. Tapi karena ini sudah bagus dengan warangan-warangan lama ya, warangan lama ya. Lah, gagah sekali. Juga menurut saya juga untuk Pendawa ini langka. Saya mengatakan untuk Pendawa ini langka. Langkanya itu apa? Dari pamor, luk 5 dengan pamornya ulat ya. Dari kembang kacanya melungker ya, gagah sangat di bawah ya toh. Dengan istilah itu apa itu namanya itu? Baliknya itu tembus, dengan bahannya itu sangat matang sekali ya, padat ya, padat matang gitu ya, itu ya Pendawa ya. Lah itu Pendawa. Nah, Pendawa itu kalau kita makan Pendawa lare, Pendawa mijil ya, lah itu memang bentuknya itu tidak sama. Kalau Pendawa lare itu panjang ya. Juga saya juga masih belajar ya. Katakan kita tidak merasa bisa belajar, cuma kita menemukan dari gaya-gayanya, dapur-dapurnya itu seperti Pendawa Cinarito. Luknya atau gonjowilutnya itu istilah itu gojo iras, bukan gojo susulan. Nah ini sangat sepuh sekali. Sebelum gojo susulan itu sudah ada gojo iras dulu. Menurut saya ya, membuat itu seperti itu ya. Nah ini dengan ada maksud-maksud tertentu ya. Menurut ular lulut itu bagus sekali ya, dengan estimasi filosofinya. Ular lulut itu mendakan untuk pengasihannya itu bagus ya. Pusaka ini bagus ya untuk dalam medan isa itu segi hukum, pengacara atau apa ya toh. Nah itu atau dalang ya toh, bagus sekali ini ya toh. Karena pamornya itu khusus untuk merangkup segala di siapa yang dihadapi begitu ya. Sebenarnya orang Sakbuwono, orang yang dihadapi segala apa itu supaya rakyat itu pelasasi seperti itu ya. Secara estimasi kata lulut itu seperti ngelulutno ya toh. Seperti batu lulut ya. Batu lulut itu dari batunya itu batunya anunya inten ya toh, seperti itu, kulitnya inten begitu. Ular lulut ya, batu lulut seperti itu. Nah, untuk besinya ini bagus sekali ya, era Mojopahit ya. Luk 5 kalau disebutkan banyak sekali ya lah. Oke saudara ya, bila ada kata-kata secara kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tak lepas dari kesalahan dan kekurangan begitu. Yang penting mari kita saling mengangkat kebudayaan barat biar anak cucu adik-adik kita tidak alergi masalah pusaka ya. Karena pusaka walaupun yang baru bisa bahkan yang lama, tapi yang jelas yang bikin yang lama, bikin dan kerajaan itu tidak sama ya toh. Tapi yang jelas walaupun yang baru itu juga garapnya bagus, mahal sekali ya. Karena pengrajin sekarang itu bagus sekali. Karena apa juga kalau tidak ada terus pusaka itu di mana ya? Karena itu juga untuk ekonomi kreatif, juga untuk lapangan kerja saudara kita ya begitu. Nah, oke saudaraku ya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, bila ada tanya kenapa yang direview kok lama-lama, memang saya untuk sementara ini untuk mereview yang pusaka lama-lama biar adik-adik kita biar tahu yang lama atau yang baru, kita tidak membodohi budaya begitu ya. Oke saudaraku, terima kasih. Bila ada kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf, 1000 maaf ya. Putusin deh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.